salam solidaritas. Selamat datang di Pojok Studio. Perkenalkan, gua Asep Hidayat. Ini podcast pertama Pojok Studio. Kali ini kita akan coba sedikit ngorek-ngorek nih histori PUK, SPK, SPSI, PT Kesi Soptek. Nah, untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang selama ini kita pertanyakan nih, saya akan menghadirkan seorang narasumber yang insya Allah bisa menjawab semua pertanyaan. Untuk itu langsung aja kita panggil narasumber kita, Ketua PUK, SPK, SPSI, PT Kesi Soptek Indonesia. Selamat datang, Bung. Selamat datang, Bung Asep. Sehat? Alhamdulillah sehat. Siap nih, saya tanya nih. Siap. Untuk yang pertama, pengen tahu nih, Bung, SPSI itu apa sih? Oke, terima kasih Bung Asep telah mengundang saya juga di sini ya, Bung ya. Kebanyakan orang-orang mengatakan SPSI itu apa sih? Iya. Kebanyakan juga ya, jawabannya tuh nggak beda jauh. Seperti saya bilang tadi, PKB itu apa? Iya. SPSI itu apa? Itu padahal satu singkatan ya, satu singkatan. Nah, kebetulan di sini tentunya apa yang saya tahu ya, banyak yang saya sampaikan ke rekan-rekan semuanya. Tolong koreksi juga kalau menurut teman-teman salah. Siap. Oke, SPSI itu setahu saya adalah satu organisasi ya, satu organisasi yang dibentuk dari anggota untuk anggota ya kan, kalau ada di perusahaan dari pekerja untuk pekerja, dan bersifat demokratis, bebas, bertanggung jawab ya, salah satunya itu. SPSI itu apa? Kembali saya ulangi lagi, adalah satu organisasi yang dibentuk dari dan oleh anggota ya. Fungsinya apa? Untuk anggota semuanya ya, bersifat demokratis, bebas, dan terbuka, seperti itu Mas. Nah, dari penjelasan itu, manfaatnya untuk anggota sendiri secara garis besar apa nih? Oke, manfaat daripada serikat atau Iya. dari fungsi daripada serikat, serikat. itu lebih jelasnya. Dan ini saya kutip daripada Undang-Undang 21 tahun 2000 ya. Salah satu ya, untuk memberikan perlindungan ketenaga kerjaan, Ya, hak-hak pekerja untuk melindungi daripada sifatnya itu hak pekerja, baik itu untuk keluarga dan tingkat kesejahteraannya, seperti itu ya. Jadi fungsi sebenarnya itu ini undang-undang sih yang bicara ya, bukan saya. Garis besarnya adalah, garis besarnya untuk melindungi ya hak pekerja, baik dari kesejahteraan maupun lain-lainnya, yang kesehatan, betul, keselamatan, yang sesuai dengan tentunya regulasi yang ada di Republik Indonesia ini. Nah, pengen tahu juga nih, PUK PT Kesi Soptek ini dibentuk mulai kapan? Oke, sebenarnya SPSI-nya sudah lama ya, sudah lama. Cuman begitu Soptek itu diakuisisi di tahun 2000-an ya, di Oktober tahun 2020 ya, itu di situ SPSI kita tuh benar-benar, karena mungkin Kimberly ini paham tentang aturan juga ya, jadi diminta untuk benar-benar mandiri. Jadi di situ semuanya karyawan tuh dibebaskan, tetapi semuanya tuh bersifat mandiri tadi ya, seperti yang fungsi daripada SPSI itu apa. Jadi di situ memang Kimberly yang dulunya kita tuh boleh dikatakan selalu diatur dan lain-lain oleh pengusaha gitu kan ya, manajemen ya kan, termasuk kewajiban ya, kewajiban ADART ada beberapa yang ditanggulangi oleh manajemen. Ketika kita diambil alih oleh Kimberly di tahun 2020 ya, 2020 serikat itu kita mandiri. Nah, jadi karyawan tuh udah mulai belajar untuk mengikuti ADART seperti itu. Salah satu dampak perubahan itu berarti dengan adanya
COS itu ya. Betul, betul. Dulu kita tidak ada COS ya. Semuanya ya ini saya buka aja gitu, karena saya buka di sini. Saat ini deh, pokoknya tidak terlalu saya melihat ke belakang gitu kan. Saat ini sebenarnya Kimberly boleh dikatakan sudah menerapkan serikat itu sesuai porsinya. Jadi dia mandiri, tidak istilahnya di intervensi dan lain-lain. Sebenarnya kan dalam undang-undang kalau kita teliti itu juga tidak boleh juga ada intervensi dari manapun, karena di situ juga dibilang dikatakan bebas, ya seperti itu. Karena kita diperkuat dengan undang-undang tersebut. Betul. Ada dasarnya. Ada dasarnya. Cuma asumsi pribadi atau kelompok. Betul sekali Mas ya. Nah, saya juga pengen tahu nih, Bung ini jadi ketua, suka bukan jadi ketua BEM nih? Sebenarnya kalau dibilang suka duka itu kebanyakan dukanya dibandingkan sukanya ya. Tapi ini kembali mungkin suatu pekerjaan nanti upahnya nanti di akhir di akhir hayat mungkin ya begitu ya. Karena kita tidak dibayar dan tidak mendapatkan upah gitu kan ya. Nah, sukanya hampir ya mungkin sukanya itulah ya sukanya, tetapi dukanya itu ya memang sangat-sangat banyak. Salah satu contoh apa yang sudah kita lakukan itu biasanya juga teman-teman tidak pernah mengatakan bahwa ini adalah suatu keberhasilan. Ya, itu selalu ada kekurangan tutup mata ya. Yang selalu menonjol, yang selalu dilihat itu, tapi memang di mana-mana seperti itu ya. Selalu kekurangan-kekurangan yang selalu dimunculkan. Ketika dia mendapatkan sesuatu hal yang positif itu bahasa kitanya sih cicing baik ya. Tapi ketika hasilnya yang tidak memuaskan itu teriaknya kita. Ya itulah organisasi ya. Seperti itu udah bagian dari resiko. Bagian udah siap dari resiko. Termasuk nih katakan kalau para haters yang negatif thinking lah terhadap Bung nih kan, ada yang bertanya, kapan nih lengser bahasanya, kapan sih masa baktinya selesai gitu kan? Ya. Kapan tuh? Dilihat dari SK ya, kita kan sudah di SK kan ya, bahkan kita punya nomor pencatatan, makanya kenapa saya bilang kita lihat ya. Kita bekerja ini nih ada satu naungan undang-undangnya gitu kan ya. Itu kalau di SK itu kalau nggak salah sih di bulan Aprilan deh kalau nggak salah ya di tahun yang akan datang. Tetapi sebelum itu kita harus prepare karena saya sendiri juga ingin ada regenerasi yang lebih baik lagi. Jadi teman-teman jangan melihat jeleknya terus ya kan. Apa yang dulu jelek coba diperbaiki sama-sama. Jadi buat seni buat teman-teman yang selama ini terlalu negatif thinking boleh dikurangin dan angka lebih baiknya lebih ke arah positif. Ayo kita bangun dan betul sekali serikat kita ini ke arah yang lebih baik. Betul sekali. Nah, selanjutnya nih juga mungkin ada harapan nih, termasuk tadi kan bahasa regenerasi nih, harapannya untuk regenerasi kita ke depannya nih, terutama di PT Esi Softtek ini. Oke, terima kasih Bung. Tentunya harapan saya sih sangat besar ya terhadap teman-teman yang masih boleh dikatakan tadi kaum milenial ya, masih muda-muda semua ya kan. Jadi serikat ya jangan takut, yang penting posisi kita benar posisi kita benar ya kan, menempatkan suatu posisi tepat di satu permasalahan yang memang tidak memihak sana tidak memihak situ ya kan. Jadi jangan ada rasa takut dan lain-lain, kita ada berjalan itu ada regulasinya ya. Cuman yang saya pesan ke teman-teman, memang bahasa undang-undang itu kita memperjuangkan kesejahteraan dan lain-lain untuk pekerja dan keluarganya ya. Itu bahasa dalam garis besarnya, bahasa bakunya dalam undang-undang. Mungkin teman-teman boleh cek di Undang-Undang 21 tahun 2000 ya. 2000. Nah itu, tapi kita tidak bisa kaku di sini juga. Saya harap teman-teman regenerasi lebih memahami, lebih fleksibel ketika meminta sesuatu ya kan. Memang kita juga harus melihat kemampuan ya kan, tidak berpatokan kepada regulasi aja ya, kemampuan harus dilihat juga. Berarti termasuk mengukur tingkat kesejahteraan itu jangan terlalu dari materi ya. Betul ya. Bahkan undang-undang pun juga kita ada kalanya kita lebih baik dengan musyawarah mencari jalan keluar ya kan. Yang jelas harus dilandasi dengan itikat baik, apapun bisa selesai dan bisa mendapatkan hasil yang baik. Jangan kaku juga di dalam undang-undang, karena itu adalah angka normatif. Ketika normatif pun juga perusahaan
tidak mampu, banyak contohnya ya. Iya. Banyak sekali contohnya. Nah itu kesepakatan bersama lah, diatur di situ. Ya Oke. buat teman-teman nih yang sekarang mungkin belum berminat lah masuk serikat, belum jadi anggota gitu. Pesan Bung nih buat teman-teman yang belum jadi anggota nih, biar mereka tertarik nih jadi anggota. Oke. Sebenarnya kan anggota kita dari tahun ke tahun Iya. sudah mulai meningkat ya, meningkat terus walaupun saya sebagai ketua selalu ada yang cemoohan dan lain-lain, Iya. tetapi real di lapangan kita kan semakin meningkat dari anggota 500 sampai 800 sampai saat ini hampir mendekati sedikit lagi 1000. Oh, 1000 ya, 1000 anggota. Jadi secara tidak langsung biarpun banyak negatif thinking, tapi ternyata peningkatan jumlah anggota meningkat drastis. Betul, meningkat ya. Jadi tolong teman-teman yang belum berorganisasi, Ya. sisi manfaatnya juga banyak ya. Salah satu memang kontrol terhadap manajemen ya. Mudah-mudahan sih Casey taat aturan dan lain. Tapi di samping taat aturan, kalau perusahaan kita baik, nah itulah fungsi serikat. Yuk kita nego sama-sama mencari hasil yang baik. Istilahnya ada hal yang lebih baik, yuk bagi-bagi sama-sama. Ketika memang susah, yuk bicarakan juga sama-sama. Seperti itu. Ya berarti kita juga nggak cuma harus menuntut, kita pun harus Betul. berkontribusi lah ya. Betul. untuk perusahaan ini. Oke Bung, terima kasih begitu luar biasa penjelasannya tentang PUK SPKM SPSI PT Casey Soptik ini. Buat teman-teman di rumah atau di mana terutama teman-teman kita di PT Casey Soptik ini bisa lebih paham lagi tentang apa sih berorganisasi serikat, terutamanya apa sih keuntungannya untuk kita. Tadi udah dijelaskan begitu jelasnya. Nah ini saya pengen ngetes nih terakhir nih sebelum kita pamit nih. Kita kan kalau diklat dan sebagainya itu ada yel-yel ini Betul, nih. betul. Saya pengen ngetes nih, kita sepakat tuh nih. Siap ya? Siap. Nah, saya jadi lupa nih. SPSI? Solidaritas. Oh iya, solidaritas. Sorry. Mantap nih, Bung nih, masih ingat. Malu masih baru. Siap, Bung? Iya, mati. Ini tadi ngetes dulu saya, Iya. karena memang kebenaran. Oke, siap. Solidaritas, Kuat. SPSI. To be the winner. Satu kata. Wujudkan SPKM SPSI berkelas dunia. Luar biasa. Terima kasih Bung atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Oke, terima kasih Bung. Oke teman-teman, cukup sekian untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya Pojok Studio. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan share ya sebanyak-banyaknya supaya kita bisa memberi sesuatu yang lebih lagi. Oke, sampai jumpa lagi. Salam sehat, salam solidaritas bersama Pojok Studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.